Nah, perbedaan yang paling mendasar dari siphon cake adalah putih telurnya nih. Yang penting di mixer harus sampai kaku. Waktu nuang ke dalam loyang juga harus hati-hati. Nggak boleh dipoles sedikit pun pakai minyak goreng atau margarin untuk menghasilkan pengembangan yang optimal. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak sama-sama videonya. Buat kamu yang ingin membuat siphon cake, pastikan bahan dan peralatannya sudah tersedia semua di atas meja. Di sini kita sudah menyiapkan 6 butir putih telur dan seperempat sendok teh cream of tartar, 100 gram gula pasir, 6 butir kuning telur, 150 gram terigu kunci biru, 90 gram gula pasir, seperempat sendok teh baking powder, 80 gram santan kental, 6 gram pasta mocha, dan juga ada 75 gram minyak goreng. Setelah semua bahan kita timbangin semua, yang pertama adalah 6 butir kuning telur. Kita masukkan dulu ke dalam mangkuk yang lebih besar atau mangkuk kaca. Kita bersihkan karena ini yang pertama akan kita aduk terlebih dahulu. Untuk yang berikutnya, seperempat sendok teh baking powder kita tuang juga ke atas kuning telur. Kemudian gula pasir yang sebanyak 90 gram tadi juga kita tuang ke kuning telur. Baru kita kocok sebentar aja dengan menggunakan balon whisk. Ini jangan pakai mixer ya, ini nggak perlu sampai ngembang. Baru santan kentalnya kita tuang juga di atasnya. Bisa pakai perasan pertama santan kelapa atau bisa juga pakai santan instan, dicampur air sedikit juga boleh. Baru 150 gram kunci biru kita tuang juga di atasnya, dan 6 gram pasta mocha kita tuang juga. Ini boleh ditimbang, boleh dikira-kira, tapi usahakan kalau untuk jualan jangan kira-kira ya, main timbang saja supaya warnanya sama. Ini diaduk-aduk sampai pegel. Nah, minyak gorengnya 75 gram kita tuang juga di atas adonan ini. Kita aduk sebentar juga. Nah, ini yang paling penting adalah pada saat kita mengocok putih telur, cream of tartar, dan gula pasir, itu harus benar-benar sampai soft peak. Jangan over, jangan kurang. Ciri-cirinya adalah kalau kita colek dia melengkung seperti jambul petruk. Kalau sudah di mixer tapi nggak kaku-kaku, biasanya mangkuk atau mata mixernya ini masih ada bekas margarin atau minyak goreng, atau kurang bersih juga bisa. Proses pengocokannya ini tidak pernah sama ya. Kadang-kadang 3 menit sudah cukup, kadang 5 menit, kadang 10 menit, tergantung kecepatan mixer yang digunakan. Nah, ini sudah kaku. Baru kita tuang nih yang adonan putih ke adonan yang sudah dikasih pasta coklat atau mocha. Diaduk dengan menggunakan spatula yang berbeda. Jangan pakai mixer sebab dia akan mencair. Ini yang sering terjadi kegagalan pada saat kita mau mempraktekannya di rumah. Tuangnya sedikit-sedikit aja ya, jangan langsung tuang semuanya. Bisa jadi adonan yang sudah mengembang jadi akan mencair. Nah, diaduk seperti ini. Caranya adalah diaduk dengan cara aduk balik. Ditarik ke bawah, baru diputar-putar di atas. Putar dari bawah, aduk-aduk lagi di atas. Kira-kira bisa dipahami? Nah, seperti ini dia. Kemudian kita siapkan loyang sifon, loyang bongkar pasang, bisa dibuka dan dilepas. Ini tidak boleh dipoles apapun dengan margarin atau minyak goreng atau tepung terigu, tidak boleh dipoles. Kemudian kita oven selama lebih kurang 50 menit menggunakan api bawah saja ya teman-teman. Ini sudah matang, sudah 50 menit. Jadi ceritanya sudah matang. Ini video cepat sekali dibuatnya. Sombong amat. Nah, setelah matang seperti ini jangan langsung dikeluarin dari loyang, tapi dibalik dulu selama lebih kurang 1 jam. Itu makanya loyang sifon ada telinganya sekarang. Kalau dulu sebelum ada telinganya digantung di atas botol terbalik ya gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.